Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ampura yang dewek yang hormati Bapak Kepala Dusun Nebung Duduk, yang tiang hormati Bapak Kiai yang pelunggu sami, yang tiang hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sasampun berkesempatan hadir, alhamdulillah pengajian pelunggu sami diaktifkan kembali setelah sebelumnya libur Covid, libur Covid, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan pelunggu sami untuk kembali mengadakan majelis ta'lim. Sila kepada bareng-bareng sebelum temulai majelis ta'lim niki berwasilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langan wasilah para alim, para aulia, khususnya para alim, para aulia sasampun wah bejulu meninggal dunia salik dusun Nebung Duduk niki. Hadiah suratul Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, khusus juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah lahumul Fatihah. Kemudian khusus tiba guru tiang pelunggu sami, mudah-mudahan terlimpahan keberkahan aliran keilmuan, sanad keilmuan niki dengan sebab hadiah suratul Fatihah kepada mereka, maut ke aliran keberkahan niki. Lahumul Fatihah. Khusus tiba ulama pelunggu sami salil gubuk Embung Duduk niki sasampun terkenal bukan hanya di dusun Embung Duduk, khusus kepada almarhum al-maghfurlah Guru Usuk, khusus kepada al-maghfurlah Guru Tesiah, khusus kepada al-maghfurlah Kiai Papuudin, Kiai Mahyudin, Kiai Hamzah Junaidi, dan kiai-kiai sampun tersebut turubin niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memanjangkan keberkahan kepada mereka. Mudah-mudahan aliran kebaikan dan keberkahan niki setelah dulu Allah Subhanahu wa taala beng keberkahan dengan niki bun bau jadi berkah gubuk niki, ada yang satu baik keberkahan gubuk niki menjadi damai, indah serta aman, berkah daripada kemuliaan para ulama, keberkahan para ulama sampun ngajahan agama Islam khususnya di dusun Embung Duduk niki lain. Lahumul Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, pada malam hari niki tiang pelunggu sami akan memulai pengajian. Pengajian nenten niki adalah pengajian umum. Lamun pengajian umum niki tim ubat laut daya kiri kanan bawah atas lain ndek terukur. Maka setelah musyawarah kance Bapak Kiai pelunggu sami, kance Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fathi dan yang lain tokoh masyarakat, adet sak buka sekek kitab, adet saya ini selesai sekek kitab. Maka ya tengaji niki marak model dengan muzakarah. Jadi pelunggu sami sila lamun memang ya kayon lemak beli kitab, aran kitab niki adalah Maraqil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Saya terbahas makin niki adalah kitab Bidayatul Hidayah. Sasampun tekarang isi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali ini adalah ulama yang sangat masyhur, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi panutan pelunggu sami, yang menjadi panutan para ulama-ulama tiang pelunggu sami. Maka kemudian kitab Bidayatul Hidayah niki disyarah tejelasan aran syarah niki nggih, tejelasan si ulama Nusantara, ulama Indonesia yang sangat masyhur di negeri Mekah.
Ada dua ulama belik sampai hari ini sangat terkenal searan Imamun Nawawi niki. Saat pertama ada Imamun Nawawi salahir dari negeri Syam. Ia buat perajahan aran Al-Arba'in An-Nawawiyah, aran kitab Riyadhus Shalihin, aran kitab Fikih Al-Majmu', dan kitab-kitab lain. Niki sekarang aran si Imam An-Nawawi. Lagu niki dengan Arab, dengan Suriah, dengan negeri Syam. Arab ulama lain masih pada aran Al-Imamun Nawawi. Lagu Al-Imamun Nawawi sak kedua niki nenten ia dengan Arab, asli dengan Indonesia. Dari karangan beliau masih sangat banyak. Sampai kitab-kitab beliau bukan hanya diajarkan oleh Indonesia. Lagu ta'ajahan masih di luar negeri. Beliau adalah marji' imam mazhab Asy-Syafi'i layak di negeri Mekah niki. Searan Al-Imamun Nawawi Al-Jawi. Al-Bantani, Imam Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir niki le Banten sekitar 100-an tahun yang lalu nggih. Sekitar 100-an tahun yang lalu pun pinak lewe kitab di antara salah sekek kitab samun syarah si Al-Imamun Nawawi Al-Jawi Al-Bantani niki adalah kitab Bidayatul Hidayah. Mun paranan aran kitab niki aran kitab Maraqi Al-Ubudiyah. Napiaran kitab niki Bidayatul Hidayah. Permulaan si cara-cara adat sa mau hidayah. Mana ada mun bahasa napiaran bahasa Sasak. Jadi salah sekek syarat buat tiap mau hidayah Allah Subhanahu wa taala tentu niki harus dengan ilmu. Dek narak dengan berangan-angan melet kaku sugih lagu kadu angan-angan den wah berusaha. Aku kemelet ke jari pejabat lagu berangan-angan din wah memperkenalkan diri den ini. Begitu juga dengan ilmu. Begitu juga dengan hidayah. Syarat buat mau hidayah, buat kenal Islam niki, buat kenal Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu. Lagu ilmu niki nenten ieu marak model hujan bu langsung terik. Kecuali juk dengan saat terpilih aran ilmu laduni. Lagu tiang pelunggu sami hakin teman dengan harap dengan langsung cugul, bol langsung pinter lek niki. Kecuali bahwa langan sebab ia berajah agama Islam. Maka posisi tiang mangkin lek julun pelunggum sami niki adalah nenten sebagai pendapat baru. Ndek tapak tiang sak berpendapat, tiang hanya membacakan, menjelaskan napi sasampun terjelasan si Imam An-Nawawi di dalam ketika mensyarah kitab Bidayatul Hidayah sasampun tekarang si Al-Imamul Ghazali. Paham ibu-ibu? Paham ya dah kasak mungkin agak pinang-pinang sekedi nggih. Pokok saenggihan baik nggih. Mungkin boyak mulai. Mana-mana ia kembe buat harus seperajahin sekek kitab. Karena kitab niki ketika dikarang oleh seorang pengarangnya, ndik napak kitab niki ketika meninggal dunia pengarang bu selesai napiaran ketersambungan keberkahan ndik. Kitab niki tetap diikuti. Hanya saja tiang pelunggu sami niki ndik man sampai alam barzakh buat ndik tahu. Andai tak terbukaan alam barzakh niki sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin ya tabadait si para ulama-ulama lain niki. Mungkin ya tabadait kanca keluarga pelunggum sami. Tapi di antara kekuasaan kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para ulama sak tebing jok para aulia jok para wali. Napiaran di dalam wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Niki dalil bahawa dengan aulia, dengan wali, para ulama niki nenten mati. Hanya saja ia pindah alaman doang. Lagu entan pelungguh sami salam jokia, entan pelungguh sami berwasilah berdoa jokia, tetap malahan lebih terdengar setelah dia meninggal niki. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Dendek ya paran dengan yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala no amwata dendek paran ieu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun malahan marikunin.
tebing masih rezeki si dengan para alim para aulia niki dalam kubur si Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampunan ya para alim para ulama niki demin mati buungkah berbing keberkahan dek. Nikilah salah satu kesunahan ye buat kesunahan lalu ziarah kubur. Lalu ziarah ke makam nyato, makam batunya layar, makam lawang balu, makam para ulama. Napi sebab untuk menyambung keberkahan niki. Adik mungkin tiang pulunggu sami ndek tuah langsung tokol meni berajah bareng-bareng dengan ulama para aulia para alim niki. Karena rentan jarak waktu atau tahun sebelum akan tetapi lamun tuah ite ziarah lamun salam kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur yaunin telek deket kubur para wali niki maka terjawab salam dari si ahli kubur niki. Hanya saja Allah tidak memperdengarkan jawaban ahli kubur niki. Lamun nak terdengahan berjawab ahli kubur di dumplain tu anom kalau selapu isi kubur assalamualaikum selapu isi kubur niki waalaikumsalam pelain selapu ya sebab dia buat tadi dengar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, bu makin ya temulai kata per kata, kalimat per kalimat ya terbaca kitab Maraqil Ubudiyah. Tiang mulai di dalam kitab niki, lamun lemak niki ya berdua kitab masih di dalam masalah lebih bagus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. أحمده لجميع الأيادى والآلاء وأشكره شكر من عوفى من البلاء وأستغفره لي ولوالدي ولمن له حق علي وللمسلمين من كل ذنب قولا وفعلا وأتوب إليه من كل معصية توبة عبد لا يملك لنفسه هدى ولا يستطيع أن يدفع عنها ضلالا. Beliau mengawali kitabnya dengan mengatakan maha puji Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sama maha tinggi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan searah. Setiap para ulama ketika menulis kitab pastiin awalin isi kalimat bismillah. Pastiin awalin kitab niki si kalimat alhamdulillah. Nabi sebab karena sampun narak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabebasel tiba tiang pulunggu sami kullu syai'in la yubda'u bi bismillah, atau di dalam kalimat riwayat yang lain disebutkan kullu syai'in la yubda'u bihamdillah fahuwa abtar. Setiap sesuatu seandainya tak awalin si bismillah maka telang keberkahan. Setiap sesuatu yang tidak diawali oleh kalimat alhamdulillah maka marak bahasa itu jama-jama ndek dinarakkan. Maka lamun tengah raos pasti ente kena bismillah alhamdulillah. Begitupun para ulama karena mengharapkan keberkahan dari apa yang mereka tulis. Nabi saya tulis niki selalu awalin si bismillah kanci alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran sak sampun terjauhan langan balak. Karena balak niki memang nenten sekek pun manusia mele tebing balak. Denarak pun sekek manusia tebing balak. Tapi pun ketika tekican balak si Allah Subhanahu wa taala ada dua cara kita nilai diri. Ada dua cara kita nilai balak. Lamun kita nggih, lamun kita tercuba si balak. Lamun kita tercuba si masalah. Lamun kita tercuba isi napiaran fitnah tiba itu pribadi, maka napi jawaban oh ni karena dosa, ni karena kesalahan. Ndek terbau kena oh ni jak karena iman kia solah. Ndek terkanggu kena mana montelek di diri. Mulelek diri terpapah coba niki ini ki semata-mata karena Allah
lok salah, kalau dalam dosa ia bukan tercuba marak meni. Kita semakin mengaku atas apa yang kita perbuat kesalahan manusia niki. Lagu berembe lamun sebalik. Ingat tak manusia kalau cuba. Batur keluik masalah. Keluik fitnah. Dik berjawab kena ye wahruan ente ada masalah ada dosa tidak siap mentia. Dik tekan go kena mana lamun ojok dengan lamun tiba dengan mun teingat masalah mun teingat fitnah ojok dengan napi une tebak jalos oh nek mudah-mudahan karena ia langan sebab punak tertinggangan derajat dendek balik nggih dendek balik lamun tetebing masalah lamun tiba diri maka semata-mata niki karena dosa yang kaku. Lagu lamun elek dengan semata-mata ia jadi tanda nak tetaikan derajat. Jadi setiap masalah, setiap balak, setiap fitnah niki husnuzon doang saarah. Ialah pun teparan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ia menciptakan takdir niki dinarak takdir salengi. Ia solah doang niki takdir Allah Subhanahu wa taala sak sampun tiicang jok setiap manusia. Hanya sana bun paran bahwa masalah niki lengi si cara pandang salah, cara tekad salah tentang takdir yang sampun tiicang sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruhu li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimin min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan. Kemudian aku beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk dengan tawakkul, untuk kedua dengan tawakkul. Kemudian untuk dengan seberdua hak atas aku. Dan untuk dengan Islam. Saat pertama beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nenten narak manusia sak bersih kecuali para nabi dan rasul. Maka dek narak zikir pada akhir zaman niki yang lebih afdal, sak lebih solah dibanding memperbanyak istighfar. Pelungguh mula memakwikan fadilah keutamaan istighfar niki. Fadilah niki tersebut di dalam Al-Qur'an. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Luwe-luwe keendeng ampun jok Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun manusia lima lalu ngendeng ampun belum tentu mak tebing ampun. Lagu lamu mak lalu endeng ampun kepada Allah Subhanahu wa taala innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niki luwe intan ia berbeng ampun. Ia pun teparang niki ghaffar. Mun dalam bahasa Arab niki adalah taukid, kalimat lil kathrah. Ia luwe. Dek samara ite kedi ampunan ka ia lagu dek kelupa. Ini namun dengan ite manusia. Awak kampun nama lagu dek kelupa ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan jok hamba niki dek narak kecuali dengan syarat meden endeng ampun. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Lamun den wah turun hujan den nak pacak klik Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar yang terturun naik. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum dait lamun. Jadi dengan miskin kurang rezeki amalan istighfar maka yang menjadi dengan sugih. Lamun ini berdua anak, ini berdua keturunan, amalan istighfar maka insyaallah yang berdua anak. Niki yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Karing tak amalan kanca yakini. Kemudian beliau mengatakan waliman lahu haqqun alaina. Dengan sak berdua hak ojok tiang. Napi kenen dengan sak berdua hak ojok tiang. Saaran itu manusia, nggih ibu-ibu, balen salah, balen lupa, pasti itu berembe-rembe sehati-hati itu manusia yang jaga biwih, jaga
mata jaga pendengaran niki pasti ente kedai berak. Pasti ente kedai berak. Aneh ke angkat tangan saya sang ngaku diri dewa berdosa dalam sejelu. Dia narak dengan bari ngaku. Karena memang manusia niki balen salah balen lupa. Dait sak paling urgent, dait sak paling penting masalah salah niki adalah kesalahan kance batur. Lamun tersalah jeung Allah Subhanahu wa taala lebih gampang syarat mun ini temaapan. Karing tak pacu-pacu istighfar, karing pelungguh biak pacu-pacu gawe sembayang, maka insyaallah lamun dinarak kaitan kance manusia langsung tak ampunin si Allah Subhanahu wa taala. Lagu lamun kance pada manusia tak tuah pada saling zalimi, tak tuah pada saling raos, maka Allah Subhanahu wa taala yang tetepan dosa niki ndek nek tak ampunan lamun ndek mana ending maaf. Makanya beliau berdoa searan manusia niki masih aran sifat ndek sembel. Meleng sebentar ending maaf lagu ndek kesem. Ini napa ini ibu sama neno? Hah? Roen. Meleng kedeng maaf lagu ndek sembel. Meleng kedeng maaf lagu gengsi goni. Kamu masuk ke bejulu endeng maaf. Iya bejulu endeng maaf punin kan. Padahal sebagus bejulu endeng maaf niki yang lebih bagus manusia kan. Luwih sebab manusia pun ndek meleng endeng maaf. Lagu amane bentang lagu dek kapangajahan sak paling bagus ending maaf nggih. Ieu tersuruh waliman lahu haqqun alaina. Dengan sak bedewe hak joka aku. Jadi lamun kerawas dengan niki berarti dengan niki bedewe hak joka aku. Napi hak pahaleun aku no tulak joki ieu. Karena kerawas ieu kan bedewe hak joka aku. Atau sebalik namun denara pahala kaku wahbih dengan no berdoen hak dosen hak ni tebing joka aku. Maka ada yang sandik marak mene kejarian, ya Allah ampunin dah dengan sak berdoe hak joka aku. Ampunin dengan sawah mukeraos benar kena. Ampunin dengan sawah kezalimin. Ampunin dengan sawah mungkin pinak dia tersinggung gara-gara aku. Angkat dia nama kedua pasti kadune doa. Waliman lahu haqqun alaina. Dengan sak berdoa hak dari aku maka ampunin masih. Dait ampunin masih batur-batur Islam, nggih. Ampunin masih batur-batur Islam. Maka lamun teu ingat dengan sak luwih maka dengan luwih pun yak ingat joki itu. Min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan wa atubu ilaihi. Tak ampunin langan selapuk dosa sawah tengeraos, dosa pegawean, dosa pun apapun, dosa hati, dosa sak cara tojok batur niki langan segala maksiat. Taubat abdin la yamliku li nafsihi hudan. Marak tobat sepuk manusia sandek tahu kembe-kembe. Marak tobat manusia sandek tahu pun ya tahu selamatan diri lem ada jul akhirat. Tobat selaku hamba. Jadi seakan-akan sangat lemah tuh. Pelungguh sami kan tiang pelungguh sami niki kan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sangat lemah dari Allah Subhanahu wa taala niki. Edak daya dan upaya, dia narak daya dan upaya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu tiba pelungguh sami bu berembe tema tolak. Arak cara tak tolak kehendak Allah ibu-ibu. Nggih. Arak cara tak tolak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lamun wah berkemiri Allah Subhanahu wa taala jog hamba, entah no berkemiri solah ataupun sebaliknya kun fayakun. Lamun wah kun ja. Aneh jarin wah. Aneh jarin. Manusia sangat lemahan pun dan bau sinatur diri. Dan bau sinatur diri. Ketika melihat naik, bau sim tahan tai badan sendiri subul.
Dit bau si tatur dit bau si tertahan. Ketika pulungguh sakit, bau si menguasai diri ada yang langsung sim salabim sehat tu. Ini Dek mampu sakit dan tebing Allah Subhanahu wa taala dek mampu masih kuasai di diri. Sekedik bentan itu sakit ongkok. Dek nini sim salabin engkau ongkok dek nini. Nabi sebab sengak sak manusia ni kisi lemah diri pun dek terbau si terkuasain. Bu berembe kena lemak ya ruan telek dalam kubur, ha? Bu berembe pun ruan terlemak elek akhirat. Elek dunia doang dia bawa sim kuasai diri. Apalagi kena dek dalam kubur. Apalagi boleh di akhirat saat dia narak langan temalik ya tahu ngesot. Dia narak langan tak malik ya tahu ngecuk menulah ni. Lamun tadi dunia bau tercuk. Gawe tane misal itu salah ta. Ucup Allah Taala Astagfirullah ni kan. Ngat tidak langan, arah nanti nakin kan bermotor. Nyikan tidak langan. Bermotor bu dengan ni lek julun. Ben selapuruan senggita lek julun. Ben tekadu motor, bu lek julun teman. Ya tandang bawa menyerongkang tujuk bawa. Ya tandang julu itu ingat ni selapuruan misal. Dia nak tadah temaran iki. Maka Allah Subhanahu wa taala niki ia tersuruh lewek-lewek ucap istighfar karena pulunggum sami niki sangat si manusia si lemah. Berembe-rembe-ruan keganteng pasti majari dengan lengi. Berembe-rembe-ruan kebelo umur pasti mak mati. Berembe-rembe-ruan tamak sombong lemak pasti mak engkah mabau sombong. Banyak kalimat-kalimat niki dia pun teparan dunia niki ya fana. Dunia niki ya fana. Dunia niki ya nebih. Seberembe-rembe pun kebahagiaan bare susah. Arak dengan bahagia terus menerus di dunia ibu. Hah? Adik narak. Bare demen ke malam senang kanca semama nggih. Demen ke malam senang kanca semamun marak model dunia milik dengan cendu dua tebing nikmat bahagia. Demen kelema aru terlambat tentang tebing nyampah tidak guna menjadi nina kamu. Malik dengan nina Malik banteng telang bahagia niki. Dek narak barang abadi di dunia. Sugih bareng kah berde kepeng minimal lumum tetap sugih rumah mati tercabut-cabut mengkah berde kepeng. Kepeng niki langsung berpindah hujub ahli waris. Nikilah si teparan bahwa fungsi tiang penunggu sami niki ngaji niki nggih. Wala yastati'u an yadfa'a anha dhalalan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumathilan. Aku bersaksi bahwasanya nenten arak Tuhan sesembahan sak berhak tersembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu wa la mumathilan. Ndik narak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala wala mumathilan. Ndik narak kancen pada Allah Subhanahu wa taala niki mala ainun ra'at. Apapun kancen mak bayangan tentang zat Allah Subhanahu wa taala niki maka pasti ia salah. Karena Allah Subhanahu wa taala niki ndek bau ia terpikiran si napiaran si panca indra niki ndek bau ia terpikiran si panca indra. Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dikenal dengan mata hati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala niki pun nggih tidak bertempat. Ndak butuh si tempat, ndak butuh si waktu, ndak butuh si arah. Karena waktu, karena tempat, kanca arah niki adalah makhluk. Dia nampak manusia doang arah makhluk. Segala sesuatu saat terciptaan si Allah Subhanahu wa taala
sak bau tengat si mata niki penentang niki ataupun sak dia terbau si tengat hanya bau si teraba angin niki dia terbau si tengat lagu bau si terasa niki juga adalah makhluk. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala ya butuh tiba makhluk. Lamun itu ya berkeyakinan marak dengan salafi. Lamun itu ya berkeyakinan marak dengan Wahabi misal. Mungkin ibu-ibu tidak mengenal niki tentang aliran-aliran teologi, tentang aliran-aliran akidah umat Islam, aran aliran Syiah, aran aliran Muntiang Pelunggu Sami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lamun dengan Salafi Wahabi mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala bertempat di arsy. Allah Subhanahu wa taala di atas ini. Atas atas di langit. Yunin berkeyakinan. Maka sangat gampang untuk dibantah lamun saniki. Lamun tak kena Allah Subhanahu wa taala niki di langit. Langit niki makhluk apa ndak ibu-ibu? Makhluk langit niki diciptakan apa tidak? Diciptakan. Berarti langit niki ya bahru apa ndak? Ya bahru. Berarti sendek neman ciptaan langit ni. Bumbe tahun Allah jari mun teparan di langit. Coba. Jelas nggih ibu-ibu? Allah niki kan abadal abidin. Dik narak kancen julu memang sejulu-julun wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisun. Mun dengan Wahabi berkeyakinan Allah itu ada di langit, bersemayam di atas arsy. Lamun Ahlus Sunnah wal Jamaah ndik berkeyakinan kena meno, karena batal jarin Islam namun tak berkeyakinan kena meno. Lamun tak berkeyakinan Allah niki di langit, sekali lagi yang jelaskan adin kena carat berakidah. Adin kena carat itu beiktikad. Karena pelunggum sami sesolah-solah antara puasa, zakat, haji, ibadah, lamun salah antara beiktikad, maka dinarak kena saan. Makanya lamun tak buka kitab tasawuf pasti saya kena awwaluddin ma'rifatullah. Mungkin dengan soal belajar pasti itu ada. Awal agama niki adalah mengenal Allah. Ini kisah pertama. Lamun tak paran Allah Subhanahu wa taala niki di langit. Yunin dengan Wahabi Salafi. Lamun tak tanya mungkin pelunggum saka dua akal, nggih. Berarti embe tahun Allah Subhanahu wa taala sedih manara langit. Embe tu ka jawab jari. Apa ni tak jawab kira-kira tu anu? Embe tu Allah Subhanahu wa taala sedih manara langit jari. Maka tertolaklah keyakinan ini. Tertolaklah keyakinan yang mengatakan Allah berada di atas langit. Secara otomatis, secara akal dia bau terima. Walaupun narak hadis memang yang mengatakan itu, tapi itu dijelaskan oleh para ulama tentang budak perempuan ketika datang kepada Nabi tebarak. Beto Allah Subhanahu wa taala napiunin budak perempuan niki di langit tu nin bebarak. Nggih. Saksikanlah bahwa ibu ini adalah ahli surga. Ia mun kadu dalil si dengan Salafi Wahabi. Cuman niki diperjelas aden ketika antara akidah niki seperti berseberangan kanje teks hadis, maka yang didahulukan niki adalah akidah niki. Akidah ini dia tidak boleh apalagi berkaitan kanje makhluk, kanje khalik, kanje Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyahu wa rasulahu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadaila. Saat kedua beliau Al-Imam An-Nawawi berkata, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Harus bersaksi, harus beriktikad. Karena lamun tandik saksian i'tikatan bahwa Nabi Muhammad niki adalah bukan seorang nabi, maka batallah Islam. Lamun tak kena asyhadu an la ilaha
Allah. Bututuk. Tutuk. Sah de Islam ta. Sah de Islam. De nemanas sah. Harus ia tergandeng kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala ya terkenal. Bilang anak kenalan diri insya Allah Subhanahu wa taala. Lamun dek narak Nabi Muhammad. Bilang anak kenalan diri si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul, tentunya dari stempel Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bahwa lamun ara Allah ya pasti narak Nur Muhammad. Nggih. Jadi ndek bau tapi terpisah. Niki jak beda tahun terbahas. Yang penting bahwa ketika narak Allah pasti narak Muhammad. Siapa Muhammad niki? Dzul maqamil a'la. Sak berdua maqam sak paling tinggi. Sak berdua derajat paling tinggang. Dia narak pun sopuk manusia saat telahiran di bawah dunia niki sejak Nabi Adam sampai manusia saat terakhir lemak sendikman kiamat niki. Dia narak manusia saat lebih mulia, dia narak manusia saat lebih alim, dia narak manusia saat paling sempurna kecuali Nabi Muhammad. Karena sapun sestempel Nabi Muhammad niki sejak Nabi Adam pun sudah tersempel ya jari manusia saat paling mulia. Nabi Adam pun lahir ketika dia setelah terciptaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ia bengak. Kini searan Muhammad padahal aku manusia saat pertama. Maka tebaran si Allah Subhanahu wa taala, "Wei Adam, walaupun kamu manusia saat pertama mu kecipta di bawah dunia ni, lagu ya kepengengat, ya kebarak ni aran Muhammad. Ni nabi kaku saat terakhir. Ni nabi saat paling mulia. Lemak ni nabi yang jadi akhir zaman. Lemak ni nabi saat jadi pengunci. Lemak ni nabi saat berbiang syafaat. Di mana nabi-nabi saat lain dan bau berbiang syafaat kecuali saat ni lemak. Kamu Nabi Adam lah memilih melari nane kancana Siti Hawa, maka syarat harus selawat rujuk Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang telahiran karing ribuan tahun. Ia pun terkena dzul maqamil a'la. Nabi Muhammad niki sak berdua derajat sak paling tinggal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin ikhtassallahu bihi fadaila. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki beberapa keutamaan sak nenten tebing tiba nabi-nabi salah lain. Memang Nabi Muhammad niki persiapan si Allah Subhanahu wa taala yang berdua keutamaan, yang berdua kelebihan saya andek tebing ojok nabi-nabi sebelumnya. Ya ketanya makin ibu-ibu misal. Nabi saya sak paling sampai makin sak masih mukjizat. Ara andek. Terkenal kan nabi niki pastiin berdua mukjizat. Nabi Ibrahim dan bau lekat di si api. Kemudian ketika Nabi Daud suara Nabi Daud niki sangat si indah. Nabi Daud niki pun kadu seruling kaduan suara doang. Angin engkah anu lampak isi. Nabi Daud. Nemen anu ambianu si suara si Nabi Daud niki belagu. Si aran mukjizat si aran Nabi Daud. Misal niki lamun ara Nabi aran mirwahah niki. Nabi aran kipas angin. Lamun ada Nabi Daud niki mangkin pun ngaji engkah nani angin niki ndot langsung. Niki mukjizat Nabi Daud. Lamun ara niki banyak macamnya. Mukjizat sak lain masih luwih. Lagu mukjizat niki hanya cerita. Harus yakin ini benar. Atau mukjizat Nabi Musa ketika menek lautan, terbelah lautan merah niki di Mesir niki, bon dia langan selamatan diri dengan kejaran Firaun. Atau cerita Nabi Isa sak bau irupan dengan mati. Atau sak lain-lain. Tapi bukti
mukjizat nabi-nabi sak lain niki kita mau hanya cerita. Dia narak hanya bukti-bukti mungkin sak zaman lain dia teman pun yakin. Lagu berbeza kaca mukjizat Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi sak masih nane mukjizat narak. Apa mukjizat ni ibu? Apa mukjizat Nabi Muhammad sak masih sampai nane? Al-Quran. Nun. Al-Quran ini dia nampak main-main ibu. Al-Quran ini dia main-main. Al-Quran ini adalah mukjizat. Sampunan yang main-main kanci Al-Quran. Sampunan yang merendahkan ahli Al-Quran. Dia bau karena Al-Quran ini dia narak bacaan yang paling mulia, lebih solah, lebih indah. Saya terjauh si manusia di akhir zaman ini sampai mati kecuali nak bekal Al-Quran. Makanya bersyukur lamun pulunggum sami bija jarim niki melen ngaji Al-Quran. Bersyukur mun mele berajah baca Al-Quran. Bersyukur lamun mele yang ngapal Al-Quran. Karena yang paran luwe zikir, luwe amalan-amalan, luwe wirid-wiritan, luwe hizib-hiziban, luwe macam solawatan. Niki semua mempunyai fadilah. Niki semua mempunyai keutamaan masing-masing. Seluwe pun keutamaan saat tersebut aran zikir, aran aurat, aran hizib, aran apapun ndek bau paderan kelebihan fadilah dengan baca Al-Qur'an. Nabi bu ndek bau paderan fadilah keutamaan dengan baca Al-Qur'an. Nggih. Jarin wirid sak paling solah, wirid sak paling baik niki adalah wirid Al-Qur'an. Nggih. Ada ndek kebalik. Pacun tebe baca misal anggaplah wiridnya niki, wirid saniki pacun den wah napi aran. Den wah libur. Lagu Al-Qur'an sampin kerepuk pun den wah buka. Ndek napak salah cuman kurang pas. Kenapa bukan kurang pas? Kita meninggalkan yang afdal lagu menpilih sak mafdhul. Mun tertinggalan sa afdal, mun tertinggalan sa afdal, mun terpilih sa mafdhul lah. Jadi berbeda cara ya sekali dua baca Al-Qur'an. Ya alhamdulillah mun bija pulunggum sami sak nyantri niki pasti dia baca Qur'an. Setiap 30 hari santri pulunggum sami niki pasti dia hatam telung dasa juz. Karena wajib niki terbaca sejuz sejelu selesai sembahyang. Jadi dalam setiap telung dasa jelu ia selesai telung dasa juz. Niki sebagai salah satu napiaran wirid, sebagai salah satu wiridan saya te insyaallah sesungguhnya man qara'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dengan sampai baca Quran, dengan sampai hafal Quran, bau sin amalan Al-Quran, bau sin pahami Al-Quran, lemak ia yang jadi syafaat le jelo kiamat niki. Niki salah satu kekhususan tiba di sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Buah misa? Oh, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian beliau melanjutkan wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa ashabuhu alladzina fazu bil iktida'i bil jihad wa ghairihi fanalu darajatil ula. Kemudian tentunya wa ala alihi tiba keluarga Nabi Muhammad. Saya niki keluarga Nabi Muhammad. Apakah pelunggung sami niki termasuk keluarga Nabi Muhammad? Maka para ulama niki menjelaskan napi yang dimaksudkan wa ala alihi. Lamun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lamun wa ala alihi wa ashabihi maka niki adalah
keturunannya. Samangkin tersebut aran sayyid, samangkin tersebut aran habib. Beliau orang-orang yang harus kita muliakan. Anden pun dengan habib atau sayyid niki dengan biasa, nggih. Dengan biasa anggaplah ndek berilmu. Wajib tak pendek hormatin. Sebagai manusia siapapun wajib kita hormati. Tapi penghormatan tiang pelunggu sami tiba habib niki harus lebih tinggi. Napi sebab karena elek dalam dirin habib niki ada tetesan darah Nabi Muhammad. Nikilah yang kita hormati. Tetesan darah Nabi Muhammad searah lekanak searan habib niki. Maka wajib lamun arah habib ending berkah. Minimal bahwa itu siruk iman, itu hormatit, ending keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu arah masih para ulama berpendapat keluarga Nabi niki adalah dengan beriman kepada Nabi, wah nengat maupun den wah hengat, kemudian yakin tentang gawe, kemudian ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Maka lema umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia julu kiamat diki sak solah lamun nggih. Munah umat Nabi Muhammad pasti solah. Lamun di umat Nabi Muhammad yang mungkin ya mungkin ya lengi. Berembel ya mun aku Islam layak ketika kali dunia ni. Lalu ternyata dek ketekuk si Allah si Nabi Muhammad ya. Karena Islam niki atau Islam niki belum tentu nggih. Karena Islam niki masih aran Islam KTP nggih Bu. Aran Islam KTP nggih. Islam niki belum tentu masih ya mau syafaat Nabi Muhammad. Daka kena KTP ke Islam ni. Lagu selawat ndek tahu nggih. Tersuruh membaca apa ya agama Islam. Ane baca ke syahadat asadu ni jari-jari. Baca syahadat ini tahu. Bu berempe tak takut dah masa Nabi Muhammad syahadat doang ini tahu. Minimal tahu syahadat, tahu selawat, tahu Fatihah, tahu baca Quran, sembahyang 5 waktu. Iya wah niki amalan. Mungkin pelungkum sami dia tak mampu, mungkin marak tiang, marak beliau niki satu kali niki baca kitab sandinara baris niki buat ngerawas dia judul dengan luwek. Mungkin dia tak mampu karena kapasitas dia misal lagu pelungkum sami pokok kakunane aja apa sama ke majlis taklim tahu ke petih atau tahu ke kulhu tahu ke aku solawatan tahu ke aku syahadat. Maka niki wahya jari amalan niki karena saat tersebut si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara. Baut selesai maka ngonek ni nggih. Sebelum tiang tutup, sebaik-baik perkara khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara pelungguh zikir, pelungguh sembahyang, pelungguh baca Quran atau pegawaian-pegawaian solah lain. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik pegawaian solah sak terus menerus walaupun sekedik. Selawat enggak kedait kaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau lebih konteks sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sallallahu enggak nak kedait. Ndek kedait aku selawat nariyah, selawat ibrahimiyah, selawat apa larang sak lain-lain apa lagi selawat selain delail dek bosi kapal. Enggak nak kedait sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagu iya doang sin bahasa. Tapi elak ia sin bahasa lisan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka ia lama yang angkat daripada tak tahu segerobak tahu ilmu segerobak tahu termasih hukum lagu denarak bau tamala. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara niki adalah terus menerus istiqamah
dawam walaupun Nabi Bu sekedik. Selawat apal Ibu? Ieu hamalan. La ilaha illallah apal. Ieu hamalan. Ayat surat Al-Kahfi hafal dah. Endi amalan dulu lagu baca kan, apalagi enggak suruh sampai hafal telung dasa juz niki. Nggih. Niki sudah waktu Isya, insyaallah mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap sehat wal afiat. Nggih. Mudah-mudahan terbuka makin kitab Maraqil Ubudiyah niki dari awal mula mudi tetap tekican sehat, tetap tekican kesempatan untuk tetap pelunggu sami hadir pada setiap malam Selasa di majelis ta'lim pelunggum sami di Masjid Nurul Hidayah. Sedih teman yang tutup niki sekedik bahwa lemak jelo minggu niki adalah roh haul kiai-kiai pelunggum sami sasampun narak laik di penduduk para ulama kance sekalian kance harlah pondok pesantren Darul Adqiyah niki. Maka tiang mengajak pelunggum sami untuk pada bareng-bareng mensukseskan, meramaikan nggih acara harlah niki. Karena saya datang lemak di acara niki kurang lebih arak 50 tuan guru. Tiang sudah mengundang kurang lebih ada 50 tuan guru saya hadir. Elek dusun pelunggum sami. Ada keturunannya Datuk Lopan, ada keturunannya Datuk Faisal, ada keturunannya tuan guru Beng